Selamat datang di era revolusi industri 4.0, era revolusi digital setelah sebelumnya kita melalui 3 tahap revolusi industri. Era industri 1.0, era di mana mesin uap menjadi momentum awal perubahan sistem produksi, yang awalnya menggunakan tenaga manusia atau hewan, digantikan oleh mesin bertenaga uap. Ini merupakan cikal bakal digunakannya mesin pada industri, moda transportasi, dan juga distribusi. Era industri 2.0, era di mana energi listrik ditemukan dan diaplikasikan pada industri. Perubahan besar terjadi karena produksi semakin mudah dan cepat ketika diterapkan struktur lini produksi atau assembly line, sehingga produksi massal atau produksi dalam jumlah besar terpenuhi. Era industri 3.0, era komputer dan otomatisasi. Pada era ini, mesin-mesin diprogram melalui komputer untuk melakukan produksi secara otomatis. Tenaga manusia digunakan sangat efisien karena hampir seluruhnya dijalankan oleh mesin. Era industri 4.0, era industri di mana kita berada saat ini. Ada hal mendasar dari peralihan era industri 3.0 ke era industri 4.0, di mana sebelumnya pada era industri 3.0 kegiatan produksi berfokus pada manufaktur. Kini, pada era 4.0 beralih fokus ke teknologi informasi berbasis Internet of Things dengan memanfaatkan Big Data. Artinya, segala bentuk informasi selama kita dapat terhubung dengan Big Data, maka bisa kita dapatkan atau kita kontrol kapan saja. Arif dan bijaksana di era industri 4.0. 1. Teknologi membawa kemudahan. 2. Teknologi yang mengkoneksikan. 3. Teknologi pengawasan dan transparansi. 4. Teknologi yang menyetarakan. 5. Teknologi yang mencerdaskan dan diberikan kesempatan yang sama bagi masyarakat kota dan desa untuk belajar banyak hal melalui internet. 6. Teknologi yang membawa kesejahteraan, serta terbukanya jalur pendistribusian barang yang tidak terbatas. Belanja semakin praktis karena dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja dengan transaksi secara digital. 7. Teknologi sebagai pembuka kesempatan atau peluang. 8. Teknologi sebagai hiburan. Setiap orang bisa mendapatkan hiburan yang murah dan berkualitas. Namun, kemudahan tersebut harus digunakan secara arif dan bijaksana agar terhindar dari dampak buruk yang timbul menyertainya. Mari manfaatkan teknologi secara arif dan bijaksana. Kekayaan alam Indonesia di mana hampir semua benih tanaman dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Iklim, geografis, kontur tanah, dan ekologi di Indonesia merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang tidak dimiliki oleh negara manapun di dunia sehingga rempah-rempah begitu melimpah di bumi Nusantara. Rempah-rempah sebagai pemersatu kepulauan Nusantara semenjak kekuasaan Indonesia kuno, yang dimulai sejak zaman keemasan Majapahit di bawah kepemimpinan Sri Mahadiraja Kartanegara, yang perluasan wilayah kekuasaannya dibangun melalui jalur pendistribusian rempah-rempah. Penaklukan dan perluasan wilayah oleh Majapahit dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan armada perang lautnya yang perkasa dan melalui perdagangan rempah-rempah. Penguasaan Selat Malaka menjadi sangat penting karena merupakan jalur lintas utama dan pendistribusian rempah-rempah ke seluruh penjuru dunia. Kebutuhan dunia di masa lampau terhadap rempah-rempah, utamanya masyarakat Eropa, sangatlah besar. Sebelum ditemukannya kulkas, rempah-rempah mulanya hanya digunakan untuk mengawetkan daging agar tidak lekas busuk, atau hanya digunakan sebagai campuran minuman untuk menghangatkan tubuh. Lalu berkembang kebutuhannya karena digunakan pada bidang lain juga. Rempah-rempah begitu berharga,
hingga dijuluki emas hitam. Hal ini yang menjadikan alasan negara-negara Eropa berlayar dengan kapal-kapal penjelajahannya untuk mencari dari mana rempah-rempah tersebut berasal. Tahun 1596, kekayaan rempah-rempah mengundang VOC untuk datang ke Indonesia dengan dalih berdagang, namun membawa pasukan perang lengkap hingga tujuannya mereka datang tidak bisa diartikan lagi sebagai kerjasama dalam perdagangan. Jurnalis De Houtman dibunuh oleh Laksamana Keumalahayati dari Aceh. Rempah-rempah yang menjadikan budaya kuliner Indonesia kaya rasa kaya rupa. Tren hidup sehat di era industri 4.0 membawa kembali manusia ke alam, di mana untuk hidup sehat hingga pengobatan beralih dari menggunakan obat-obatan kimia, kembali lagi ke pengobatan alamiah atau tradisional.